Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogo Sosro dan Sabu Inten. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pasukan Demak datang ke Banyu Biru dalam gelar perang. Begitu pula Gajah Suro menyambut kehadiran pasukan Demak juga menggunakan gelar perang. Namun Maiso Jenar berusaha untuk membujuk Gajah Suro agar tidak terjadi perang. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Tetapi lebih dari segala itu, lebih dari kemegahan bendera-bendera Tunggul Daono, Suropati, Garuda Rekto, dan Tunggul Mego, adalah panji-panji yang berada di tengah lingkaran yang bergerigi itu. Sebuah panji-panji yang dikelilingi oleh sekelompok kecil prajurit dari kesatuan Manggolopati yang hampir dapat dikatakan kesatuan berani mati. Panji-panji itu adalah bendera kerajaan Demak yang berwarna gulo klopo. Menyaksikan semuanya itu, Maiso Jenar seolah-olah mendadak menjadi seorang lumpuh yang duduk di atas kudanya. Kesadarannya hilang dan ia menurut saja kemana kudanya berjalan. Hal itu bukanlah disebabkan ia merasa takut berhadapan dengan kesatuan itu, sebab ia adalah setingkat dengan setiap perwira yang memimpin setiap kesatuan dalam pasukan Demak itu. Bahkan mungkin Maiso Jenar masih memiliki kelebihan yang langsung diterima dari gurunya. Tetapi perasaan yang tak dapat disebutkan sebabnya telah menjalari dirinya. Tanpa disengaja, Maiso Jenar memandang ke arah Gajah Suro yang masih diam seperti patung, memandangi pasukan Demak yang mendekatinya. Perasaannya bergolak hebat. Sebenarnya Gajah Suro sama sekali tidak mencemaskan pasukannya, sebab ia merasa bahwa kekuatan kedua pasukan itu tidak akan terlalu banyak terpaut. Meskipun nilai dari setiap anggota Laskar Banyu Biru tidak dapat menandingi prajurit-prajurit dari Demak, Gajah Suro juga mempunyai beberapa orang pilihan dan mempunyai pasukan yang lebih banyak. Kalau perlu, ia dapat mengubah gelarnya dalam gelar Samudro Rob atau Gladek Nebo, seperti banjir melanda pasukan Demak. Untuk beberapa saat pasukan Banyu Biru di bawah panji-panji Dirodo Sakti, yaitu panji-panji merah berlukiskan gajah yang berwarna kuning emas itu, masih diam tak bergerak. Sementara pasukan Demak semakin lama semakin dekat. Karena itu semakin jelaslah kemudian setiap langkah dari setiap orang dalam gelar Cokro Byuho yang sempurna. Namun sampai sekian, mereka masih belum dapat mengenal orang-orang yang diserai tugas memimpin pasukan Demak itu. Saat kemudian setelah pasukan itu menjadi semakin dekat, nampaklah seorang yang duduk di atas kuda berwarna sawo yang agaknya memegang pimpinan, melambaikan tangannya. Maka segera berhentilah pasukan itu. Pemimpin pasukan itu yang karena jaraknya yang masih agak jauh belum dapat dikenal, segera memanggil dua orang pembantunya. Rupanya mereka sedang merundingkan siasat. Maiso Jenar kini merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu. Dua pasukan yang sudah berhadapan agaknya sukar untuk ditanya. Apalagi ketika yang diduganya benar-benar terjadi. Menurut perhitungan Maiso Jenar, pasukan Demak tidak mungkin dapat melawan pasukan Banyu Biru dalam gelar yang demikian, sebab keadaan medan memang menguntungkan pasukan Banyu Biru yang berada di tempat yang lebih tinggi. Menurut perhitungan Maiso Jenar, pasukan Demak harus mengubah tata barisannya
sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama tinggi. Pemimpin pasukan Demak itu dilihatnya mengangkat kedua tangannya dan kemudian dengan gerak melingkar, tangannya bersilang, kemudian direntangkan kembali. Itu adalah suatu aba-aba untuk mengubah tata barisan. Pasukan Demak adalah pasukan yang terlatih baik. Karena itu segera setiap pimpinan kelompok dengan serentak mengulangi aba-aba pimpinan pasukan, dan saat kemudian pasukan itu nampaknya menjadi berserak-serak tak karuan. Tetapi sebenarnya mereka sedang bergerak untuk menempati tempat-tempat mereka dalam gelar perang yang baru, Garuda Nglayang. Meskipun dengan gelar ini pasukan Demak sama sekali tak bermaksud mengepung pasukan Banyu Biru, tetapi mereka berusaha untuk mencapai tempat yang cukup tinggi, sebab dengan gelar yang memencar ini, sayap-sayap kanan dan kiri akan dapat maju mendahului induk pasukannya dan seterusnya menerjang dari arah lambung. Melihat pasukan dari Demak telah memulai dengan gerakannya, setiap laskar Banyu Biru segera menjadi gelisah. Mereka serentak memandang kepada Gajah Suro untuk menunggu perintah lebih lanjut. Terutama pimpinan-pimpinan kelompok. Sebenarnya Gajah Suro segera dapat berusaha mencegah maksud pasukan Demak itu dengan mengubah gelarnya pula. Hal ini disadari oleh setiap pimpinan laskar Banyu Biru, karena mereka pun telah siaga untuk melaksanakan perubahan gelar itu. Namun untuk beberapa saat Gajah Suro tidak memberikan perintah sesuatu pun. Bantaran dan Sawung Rono yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading dalam gelar Dirodo Meto, Pandan Kuning dengan beberapa pasukan pilihan sebagai pengawal Panji-Panji Dirodo Sakti, menjadi semakin gelisah. Wonomerto dan Penjawi pun tidak dapat mengetahui sebabnya kenapa mereka harus diam menunggu Maiso Jenar juga menebak-nebak di dalam hati. Apakah maksud benarnya dari Gajah Suro itu? Ataukah ia mempunyai suatu siasat di luar pengetahuannya? Andai kata Maiso Jenar memegang pimpinan, pasukan Banyu Biru harus segera berubah dalam gelar Wulan Panungga untuk menghalangi sayap-sayap gelar Garuda Nglayang yang melengkung itu, sehingga dapat mengimbangi kekuatan sayap Garuda Nglayang, apalagi jumlah mereka lebih banyak. Dalam setiap perhitungan perang, waktu memegang peranan yang penting, sehingga meskipun hanya sekejap, kadang-kadang mempunyai arti yang besar. Demikianlah pasukan Demak yang terlatih baik itu hanya memerlukan waktu yang singkat untuk dapat menempati kedudukannya yang baru. Bahkan pasukan sayap kanan dan kiri telah mulai mendaki tebing. Melihat semuanya itu, Penjawi dan Sawung Rono hanya dapat saling memandang. Dan sekali dua kali mereka melemparkan pandangannya kepada Maiso Jenar yang berada di luar kedudukan gelar. Meskipun ia berada tidak jauh dari mereka itu, sebenarnya di dalam hati Maiso Jenar tersimpanlah suatu kecemasan yang sangat besar melihat tingkah laku Gajah Suro. Mungkinkah ia menjadi mata gelap dan putus asa sehingga sejak langkah pertama sudah akan dipergunakan gelar-gelar yang menentukan seperti gelar Samudro Rob atau gelar Dek Nebo, yang sebenarnya sama sekali tidak perlu. Memang gelar itu akan cepat mencapai penyelesaian, tetapi korbannya tak akan dapat terhitung lagi. Karena itu Maiso Jenar menunggu perkembangan keadaan dengan hati yang berdebar-debar. Tapi dalam keadaan yang demikian ia tidak akan mengganggu pemimpin pasukan. Sementara itu, sayap-sayap kiri dan kanan dari pasukan Demak telah mencapai tempat yang sama tinggi dengan pasukan Banyu Biru. Bahkan mereka telah siap pula melancarkan serangan ke arah lambung pasukan Banyu Biru yang masih mempergunakan gelar Dirodo Meto. Dalam hal ini dengan suatu isyarat tangan dari pemimpin mereka, pastilah mereka akan segera bergerak. Tetapi rupanya dalam barisan Demak pun terjadi sesuatu. Pemimpin pasukan mereka ternyata tidak segera memberikan aba-aba untuk memulai menyerang. Agaknya mereka menjadi heran pula kenapa dalam keadaan yang demikian pasukan Banyu Biru masih belum juga menunjukkan tanda-tanda untuk mulai bertindak.
Karena itu pemimpin pasukan dari Demak itu pun tidak tergesa-gesa bertindak. Sementara itu terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga. Dengan suara lirih dan dalam terdengarlah Ki Ageng Gajah Suro memanggil Wonomerto dan Penjawi. Sesaat kemudian Gajah Suro malingkan mukanya mencari Maiso Jenar, dan dengan isyarat ia meminta Maiso Jenar mendekatinya. Ketika Maiso Jenar melihat wajah Ki Ageng Gajah Suro, ia menjadi terkejut. Wajah itu nampak begitu suram dan basah oleh keringat yang tak sempat diusapnya. Segera ia menarik kekang kudanya dan cepat-cepat mendekatinya. Agaknya telah terjadi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat, sehingga ketika Maiso Jenar telah berada di sampingnya, semakin jelas bahwa tubuh Gajah Suro gemetar. Kemudian dengan suara yang bergetar pula ia berkata, "Paman Wonomerto, tetua tanah perdikan Banyu Biru." Panjawi Harapan Masa datang dan Adi Maiso Jenar yang berpandangan luas. "Harap kalian mengetahui keputusanku. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan dari Demak itu, meskipun ternyata terdiri dari pasukan penggempur yang kuat." Gajah Suro berhenti sebentar, lalu lanjutnya, "Tetapi aku tak akan melawannya." Mendengar kata-kata Gajah Suro itu, Wonomerto, Panjawi, dan Maiso Jenar sangat terkejut. Segera wajah-wajah mereka memancarkan perasaan mereka yang menyimpan berbagai pertanyaan. Tetapi tak seorang pun yang menyatakannya. "Dengarlah dengan baik," sambung Gajah Suro. "Mungkin Adi Maiso Jenar yang paling dapat mengerti perasaanku." Gajah Suro diam sebentar untuk menelan ludah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan. Matanya yang sayu dan kemerah-merahan itu tanpa berkedip memandang ke arah bendera Gulo Klopo yang berbentuk segitiga panjang sebagai lambang kebesaran Demak. "Beberapa tahun yang lampau, Gajah Suro, aku pernah bertempur melawan orang-orang Portugis di Semenanjung Malaka untuk mempertahankan kebesarannya. Pada saat itu di atas kapalku berkibar pula dengan megahnya bendera Gulo Klopo itu. Haruslah aku sekarang melawannya? Tidak, aku tidak bisa." Kembali Gajah Suro terdiam dan kembali Gajah Suro menelan ludah beberapa kali. Matanya nampak semakin merah, bukan oleh nyala kemarahan. Mendengar kata-kata itu, bulu tengkuk Maiso Jenar serasa serentak berdiri. Kata-kata itu langsung menyusup ke perasaannya yang paling dalam. Agaknya perasaan yang demikian pula lah yang menyebabkan dirinya seperti orang yang kehilangan pegangan. Tetapi Wonomerto dan Penjawi mempunyai tanggapan yang lain. Wajahnya menjadi tegang. Mereka tidak begitu mengerti maksud Gajah Suro. Karena itu Wonomerto segera bertanya, "Bagaimanakah maksud Ki Ageng sebenarnya? Lalu apa yang akan Ki Ageng lakukan?" Setelah Panjawi yang menjadi semakin gelisah. "Aku akan berbicara dengan mereka," jawab Gajah Suro. Mendengar jawabnya itu, Wonomerto dan Panjawi saling memandang dengan kebingungan. "Mereka tidak datang untuk berbicara," jawab Penjawi kemudian, "tapi mereka datang dengan gelar perang." Kembali mata Ki Ageng Gajah Suro melekat pada sang Saka Gulo Klopo yang seolah-olah melambaikan tangan-tangannya kepada Gajah Suro sebagai salam hangat setelah agak lama tidak bertemu. Karena itu hati Ki Ageng Gajah Suro menjadi semakin terkoyak-koyak. "Kalau mereka tidak dapat berbicara," kata Gajah Suro, "selanjutnya aku akan menyertai mereka ke Demak. Sebab aku percaya bahwa pemerintahan berjalan dalam garis-garis hukum. Bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah kita bersama yang harus dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah." Wonomerto dan Penjawi agaknya masih belum begitu mengerti maksud Gajah Suro, sehingga terdengar suara Wonomerto agak tertahan. "Anak Mas, kami adalah orang-orang yang bersedia dibujur lintangkan untuk keselamatan anak Mas." Gajah Suro memandang Wonomerto dengan penuh pengertian dan haru.
Tetapi ia sudah mempunyai suatu ketetapan bahwa ia sama sekali tak bermaksud menodai Sang Saka Guloklopo. Karena itu katanya, "Paman, aku tahu kesetiaan Paman dan segenap laskar Banyu Biru. Tapi aku harap Paman juga mengetahui kesetiaanku kepada bendera itu, Sang Saka Guloklopo, sebagai lambang kesatuan negara termasuk Banyu Biru. Banyu Biru sendiri tak ada artinya di muka bumi ini kalau tidak bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya berkembang di taman sarinya. Negara kita ini sebaliknya negara tidak pula akan tegak melawan badai sejarah kalau tidak berakar di dalam jiwa rakyat di daerah-daerah, termasuk Paman dan seluruh rakyat Banyu Biru." Wonomerto dan Penjawi menundukkan mukanya dalam-dalam. Di dalam hatinya telah membayang sedikit pengertian akan ucapan pimpinannya yang sangat dicintainya itu. Namun bagaimanapun agaknya amat sulit baginya untuk melepas Gajah Suro pergi sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan pengkhianatan. Karena itu Wonomerto masih mencoba bertanya, "Anak Mas, tidakkah anak Mas dapat berbicara dengan mereka dalam kesempatan lain yang lebih baik, sehingga anak Mas tidak dianggap sebagai seorang tangkapan?" "Tak akan ada lagi kesempatan kecuali ini, Paman. Sebab kalau aku tidak mempergunakan kesempatan ini, pasti akan terjadi pertumpahan darah bersama kita yang tak ada artinya," jawab Ki Ageng Gajah Suro. Kembali Wonomerto menundukkan kepalanya. Ia kenal betul akan sifat dan watak Gajah Suro. Apabila ia sudah menjatuhkan keputusan, maka tak seorang pun yang akan dapat mengubahnya. Karena itu dengan perasaan yang tertekan, ia terpaksa berdiam diri. Sebaliknya Panjawi yang masih belum dapat mengendapkan dirinya berkata menyela, "Ki Ageng, sebenarnya kami lebih senang apabila Ki Ageng memerintahkan kepada kami untuk menghunus pedang daripada melepaskan Ki Ageng pergi sebagai seorang tawanan." Gajah Suro tersenyum pahit lalu jawabnya, "Aku bukanlah tawanan prajurit yang kalah perang, Panjawi. Hal ini pasti disadari pula oleh orang-orang Demak itu, bahwa aku masih tegak di hadapan pasukanku yang belum pasti dapat mereka kalahkan. Karena itu berikanlah kepada kami perintah, Ki Ageng," taut Panjawi yang agaknya masih berdarah panas. "Panjawi," jawab Gajah Suro, "memang di dalam tubuhmu mengalir darah jantan sejati. Tapi dengarlah perintahku baik-baik. Kau dan Wonomerto tetap berada di tempatmu. Jagalah bahwa tak seorang pun dalam pasukan ini yang berkisar dari tempatnya." Mendengar perintah itu, dada Panjawi serasa menerima pukulan yang maha dahsyat. Sampai ia memejamkan mata beberapa saat untuk dapat menenangkan perasaannya kembali. "Adi Maiso Jenar," kata Gajah Suro kepada Maiso Jenar, yang selama itu dengan penuh pergolakan di dalam dadanya memperhatikan setiap kata-kata Gajah Suro, Wonomerto dan Panjawi. "Di manakah Arya?" Pertanyaan ini mengejutkan benar, sebab untuk beberapa saat Maiso Jenar telah melupakan anak itu. "Bukankah tadi anak itu datang di belakang Adi?" sambung Gajah Suro. "Benar Kakang," jawab Maiso Jenar agak gugup sambil melayangkan pandangannya berkeliling, sampai akhirnya tertumbuk pada seekor kuda hitam dengan seekor anak di punggungnya. Dan nampaknya dengan enaknya melihat dua pasukan yang hampir bertempur itu, seperti melihat rombongan pawai prajurit. Melihat hal itu jantung Maiso Jenar berdesir. Apakah yang terjadi andai kata kedua pasukan itu benar-benar bertempur, sedangkan Aryo berada di atas sebuah gundukan tanah dalam garis serangan sayap kanan pasukan Demak? Andai kata sampai terjadi sesuatu atasnya, pastilah ia harus bertanggung jawabkannya. Maka dengan isyarat Aryo dipanggil untuk mendekati ayahnya. Tapi rupa-rupanya anak itu agak takut sehingga isyarat itu sampai harus diulangi 2 kali. Ketika Aryo telah berada di sampingnya dengan pandangan yang semakin sayu dan kata-kata yang gemetar, Ki Ageng Gajah Suro berkata kepada Aryo, "Aryo, kau telah pernah mempergunakan tombakku yang sakti ini.
Karena itu pada hari ini tombak ini aku hadiahkan kepadamu. Aryo yang tidak tahu masalahnya mendengar kata-kata ayahnya itu menjadi terkejut dan menduga-duga, tetapi sekejap kemudian ia menjadi kegirangan. Wajahnya berseri-seri dan dengan segera ia maju mendekat. Sebaliknya adalah Wonomerto, Panjawi, dan Maesa Jenar. Ketika mereka mendengar kata Gajah Suro itu, dada mereka berguncang hebat. Sebab mereka sadar akan arti kata-kata itu. Dengan demikian maka Ki Ageng Gajah Suro telah menyerahkan pemerintahan Banyu Biru kepada putra satu-satunya yang belum dewasa. Apakah artinya ini, Ki Ageng? Tanya Panjawi dengan suara bergetar. Ayah akan menghadiahkan tombak itu kepadaku, sahut Aryo dengan riangnya. Dan bukankah ayah bermaksud mengizinkan aku untuk ikut bertempur sekarang ini? Semua yang mendengar kata-kata Aryo itu menarik napas dalam-dalam, lebih-lebih Gajah Suro sendiri. Aryo, aku tidak bermaksud demikian, sebab hari ini aku akan bepergian jauh sekali. Dan belum tentu kapan akan kembali. Kaulah yang berhak untuk memiliki pusaka itu. Tapi sementara biarlah pusaka itu kau titipkan kepada yangmu Wonomerto, kata Gajah Suro dengan suara lembut. Wajah Aryo yang riang itu segera berubah menjadi kecewa dan bertanya-tanya. Pandangannya beredar di antara orang-orang yang berada di sekitarnya seperti minta penjelasan. Akhirnya ia bertanya, ayah akan pergi jauh sekali? Ki Ageng Gajah Suro mengangguk. Selama ayah pergi, kau tidak boleh nakal, Aryo. Kau harus menurut segala petunjuk yangmu Wonomerto. Dan yang akan melanjutkan pelajaranmu dan olah kanuragan adalah pamanmu Maesa Jenar. Bukankah begitu, Adi? Maesa Jenar menjadi agak kebingungan, tetapi ia tidak dapat berkata lain daripada mengiyakan.